Kalau seseorang dilaporkan dalam kasus pidana kepada pihak kepolisian dan setelah itu terjadi perdamaian antara pelaku atau terlapor dan korban sebagai pelapor, katakanlah misalnya pelaku setuju untuk membayar ganti rugi sebagai syarat perdamaian dari si korban, tapi kemudian pelaku tidak menepati janji-janjinya tersebut, apakah laporan polisinya masih bisa dibuka kembali atau dilanjutkan ke proses hukum berikutnya sampai ke persidangan pengadilan, atau justru laporan polisinya itu dihentikan termasuk penyelidikan atau penuntutannya? Kalau tidak bisa, upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh si korban untuk memperjuangkan haknya dari si pelaku akibat dugaan tidak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh si pelaku? Misalnya, Udin dilaporkan oleh Budi kepada pihak kepolisian karena kasus penipuan atau penggelapan. Karena sebelumnya Budi bersedia menyerahkan atau meminjamkan uangnya sebesar 80 juta rupiah kepada Udin karena Udin memberikan iming-iming atau janji-janji ke Budi kalau memberikan pinjaman sebesar 80 juta rupiah selama 2 bulan, maka Udin dalam waktu 2 bulan akan mengembalikan uang Budi sebesar 80 juta rupiah plus keuntungan 20 juta rupiah. Jadi total 100 juta rupiah. Tapi belakangan, setelah lewat 2 bulan, Udin tidak menepati janjinya dan ternyata Udin mengakui bahwa apa yang disampaikannya ke Budi itu adalah sebuah kebohongan belaka. Sehingga Budi kemudian melaporkan Udin kepada pihak kepolisian. Setelah melalui proses pemeriksaan polisi, jadi ada pemeriksaan terhadap Budi sebagai pelapor, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh si Budi, termasuk barang bukti, dan setelah Udin dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperiksa, selanjutnya mereka berdamai dan Udin setuju untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada Budi. Jadi Budi pun kemudian sepakat untuk mencabut laporannya, tapi setelah laporan polisi itu dicabut dan dihentikan oleh pihak kepolisian, Udin ternyata tidak menepati janjinya untuk membayar ganti rugi seperti perjanjian perdamaian yang mereka buat sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Budi bisa meminta agar pihak kepolisian untuk membuka kembali laporan polisi yang sebelumnya sudah dicabut, bahkan sudah dihentikan oleh pihak kepolisian karena mereka berdamai? Sebelum kita membahas permasalahan ini, perlu saya sampaikan, dalam perkara pidana, suatu perkara pidana bisa diajukan atau dilaporkan kepada pihak kepolisian berdasarkan atas delik pidana apa yang dilaporkan. Delik ini bisa diartikan sebagai perbuatan pidana apa yang bisa dikenakan hukuman kepada si pelaku karena si pelaku itu diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau aturan atau ketentuan hukum pidana. Jadi, di Indonesia sendiri, ada 2 jenis delik pidana yang biasanya digunakan ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana. Pertama, itu delik aduan. Jadi, delik aduan bisa diartikan sebagai sebuah delik yang hanya bisa diproses hukum kalau ada pengaduan atau laporan polisi dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Jadi, dengan kata lain, harus ada persetujuan dari pihak yang dirugikan atau korban, karena dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan polisi kalau terjadi suatu perdamaian antara si korban dan si pelaku. Kalau kita mengacu kepada pasal 75 KUHP, di situ disebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian itu berhak untuk menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 bulan setelah pengaduannya itu tersebut diajukan kepada pihak kepolisian. Adapun contoh delik aduan ini bisa seperti kasus pencemaran nama baik, perzinahan, atau kasus pencurian dalam keluarga. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini bisa dihentikan kalau korban mencabut laporannya setelah terjadi perdamaian antara si korban dan si pelaku.
Lalu delik yang kedua adalah delik biasa. Nah, delik biasa itu bisa diartikan sebagai delik yang bisa diproses langsung oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau laporan polisi, atau sekalipun ada eh, si korban telah mencabut laporannya, pihak kepolisian atau penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa ini seperti kasus pembunuhan, pencurian, penipuan atau penggelapan, dan kasus kriminal pada umumnya. Perlu saya sampaikan sebelum ada azas restoratif justice atau keadilan restoratif, dalam kasus delik biasa seperti penipuan, penggelapan, atau pencurian atau kasus penganiayaan, meskipun dalam kasus tersebut itu terjadi perdamaian, proses hukum tetap bisa berjalan karena perkara ini menjadi kewenangan dari negara atau aparat penegak hukum. Artinya, kalau terjadi perdamaian, maka perdamaian itu hanya dijadikan sebagai pertimbangan hakim nantinya untuk mengurangi hukuman dari si pelaku, tapi tidak menghentikan perkara pidana apabila sampai ke persidangan pengadilan. Tapi setelah adanya azas restoratif justice atau keadilan restoratif tadi, kalau antara pelaku dan korban itu sepakat berdamai, maka proses hukum bisa dihentikan oleh pihak kepolisian. Walaupun sekarang ini masih ada kelemahan karena dihentikan atau tidaknya laporan polisi tergantung pada penyidik kepolisian. Apakah misalnya polisi itu bersedia menghentikannya ketika ada pencabutan dari laporan dari si korban atau tetap jalan terus. Tapi setidak-tidaknya hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim di pengadilan untuk mengurangi hukuman pelaku apabila misalnya pihak kepolisian tidak bersedia untuk menghentikan laporan tersebut. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kalau ternyata pelaku tidak menepati janjinya untuk membayar ganti rugi seperti dalam perjanjian perdamaian, sementara laporannya sudah dicabut, bahkan sudah dihentikan oleh pihak kepolisian? Apakah laporan polisinya masih bisa dilanjutkan ke proses hukum berikutnya sampai persidangan pengadilan? Atau justru laporan polisinya itu dihentikan? Perlu saya sampaikan, karena penipuan atau penggelapan adalah delik biasa, maka kalau pelaku tidak menepati janji dalam sebuah perdamaian, korban tidak bisa langsung untuk membuka kembali laporan polisi yang sudah dicabut, apalagi sudah dihentikan oleh pihak kepolisian, atau katakanlah sudah dikeluarkan SP3. Tapi hal yang perlu diketahui, korban bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar adanya perbuatan ingkar janji atau wan prestasi dari si pelaku, atau melaporkan lagi jika muncul tindak pidana baru atau ada bukti yang baru. Jadi dalam kasus ini, Budi tidak bisa langsung untuk meminta agar dibuka kembali laporan polisi yang sebelumnya sudah ditutup atau dihentikan terhadap si Udin, atau laporan yang sudah dicabut dan dihentikan karena adanya perdamaian. Tapi di sini Budi bisa mengajukan gugatan perdata terhadap si Udin karena tidak memenuhi perjanjian perdamaian. Kecuali memang laporan awal itu dihentikan karena pidananya itu kurang bukti atau tidak cukup bukti. Artinya kalau kita bisa memberikan bukti yang cukup, maka laporannya bisa dibuka kembali. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.